Selamat pagi, sahabat Manggarai, khususnya Manggarai Tengah. Bersama kami dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup, khususnya penumpukan sampah di selokan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pendidikan lingkungan hidup oleh Bapak dosen Kristianus Barus. Baik, sebelum saya akan menjelaskan apa topik yang akan kami bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Agnes Elvira Pranimanto, dan di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saja, yaitu saya Aurelia Maria Farhanata Pista, saya Anyela Solimtriani, dan saya Anastasia Dewi Kanul, dan saya Yosefina Hindrani Mecikapati. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi pendidikan lingkungan hidup dan pentingnya melestarikan pendidikan lingkungan hidup bagi kita. Lingkungan hidup merujuk pada segala faktor fisik, kimia, biologis, sosial, dan budaya yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara umum, lingkungan hidup mencakup berbagai komponen seperti udara, air, tanah, flora, fauna, manusia, serta interaksi dan hubungan antara mereka. Lingkungan hidup juga mencakup lingkungan alami seperti hutan, sungai, dan laut, serta lingkungan buatan manusia seperti perkotaan, bangunan, dan infrastruktur. Seperti yang kita ketahui, pendidikan lingkungan hidup adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu mengenai lingkungan hidup, serta mempromosikan kesadaran sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Juga melibatkan berbagai aspek, terutama ilmu pengetahuan, berkelanjutan, konversi sumber daya alam, pengelolaan limbah, polusi, ekosistem, perubahan iklim, dan isu-isu lingkungan lainnya. Jadi, pendidikan lingkungan hidup berperan penting dalam membentuk individu yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui pendidikan ini, individu dapat memahami dampak dan tindakan mereka, mengembangkan keterampilan untuk menjaga dan melindungi lingkungan, serta menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua makhluk di bumi. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan hidup dapat dilakukan di berbagai tingkatan dan konteks, mulai dari pendidikan formal di sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan lainnya, hingga pendidikan non-formal melalui program-program lingkungan, kegiatan komunitas, atau kampanye kesadaran lingkungan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendorong individu agar memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang lingkungan hidup dan kemampuan untuk mengambil tindakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini saya akan menjelaskan tentang kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. Kelestarian lingkungan hidup mencakup aspek-aspek seperti konservasi, sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengurangan limbah. Kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk berkelangsungan hidup manusia di bumi ini dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang ini dapat menikmati keindahan dan kemakmuran alam. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan kerjasama dan tindakan yang konkret dari semua pihak, mulai dari individu, perusahaan, hingga pemerintah. Berikut saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, konservasi sumber daya alam. Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga dan dikelola dengan bijaksana. Yang kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dimana gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang baik adalah kunci untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang keempat, peningkatan kesadaran dan pendidikan, yang dimana pendidikan lingkungan yang efektif dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan penting untuk mengubah perilaku dan kebiasaan yang merugikan lingkungan.
Yang kelima, kebijakan lingkungan yang efektif, yang dimana pemerintah dan lembaga terkait perlu menerapkan kebijakan lingkungan untuk Yang kelima, kebijakan lingkungan yang efektif, yang dimana pemerintah dan lembaga terkait perlu menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif dan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan hidup. Yang terakhir, kemitraan dan kerjasama, yang dimana upaya kelestarian lingkungan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Kemitraan dan kerjasama ini penting dalam mengembangkan solusi inovatif, berbagai pengetahuan dan sumber daya, serta mengkoordinasi tindakan untuk mencapai kelestarian lingkungan secara global. Jadi, sampah adalah bahan atau material yang sudah tidak diinginkan atau tidak terpakai lagi. Sampah bisa berupa sisa makanan, kertas, plastik, logam, kaca, sisa limbah industri, dan lain sebagainya. Sampah bisa saja berasal dari sampah rumah tangga, sampah limbah industri, maupun pejalan kaki dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Baik Sobat Manggarai, di sini saya telah terhubung bersama teman-teman saya yang sudah berada di lokasi. Terima kasih kepada saudari saya Elvira Apriliamanto. Bersama saya di sini Maria Fortunata Vita sedang berada di lokasi Kelurahan Mangkanekang, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai. Tumpukan sampah berserakan di selokan Kelurahan Mangkanekang, Kecamatan Langkirembong, Kabupaten Manggarai, mengakibatkan aktivitas warga terganggu karena selain baunya yang tak sedap, akses jalannya air juga tertutup. Seperti inilah kondisinya. Sore Agnes, saat ini saya berada di lokasi yang kedua, tepatnya di Jembatan Nekang, Kelurahan Batu. Seperti yang kita lihat, beginilah kondisi terkini di Jembatan Nekang, Kelurahan Batu. Dan Agnes, kondisi ini disebabkan oleh sampah yang tergenang dari selokan yang menggenang di bawah saluran jembatan, dan begitu banyak masyarakat yang minim kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan memilih membuang sampah di saluran jembatan dan selokan. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudari Agnes. Sobat Manggarai, telah kita saksikan bersama, masih banyak masyarakat yang minim kesadaran akan peduli kesehatan lingkungan. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah di selokan dan saluran air atau jembatan. Padahal, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan sebagai sumber penyakit. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari kita semua untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.